Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Budi Susulardi. Saya mahasiswa YIN Samarinda dari program studi Bimbingan Konseling Islam semester 5. Baik, di sini saya akan mengobservasi 3 wirausahawan. Yang pertama, saya akan mengobservasi wirausaha yang menggeluti di bidang seledri. Dan kebetulan beliau adalah sebagai petani seledri. Untuk itu, mari ikuti kegiatan saya kali ini. Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Imam. Pak Imam. Saya sedikit ingin bertanya mengenai tanaman seledri ini, Pak. Yang pertama, mengapa Bapak memilih tanaman seledri? Memilih tanaman seledri karena komoditasnya lebih bagus daripada yang lain. Artinya penjualannya lebih mudah, terus kebutuhan masyarakat juga lebih banyak. Yang kedua, untuk menanam ini apakah susah atau bagaimana prosesnya, Pak? Wah, susah sekali, Mas. Ini tanaman paling susah ini. Dia nggak bisa terkena hujan langsung, nggak bisa juga kurang pupuk, nggak bisa kurang air. Jadi semuanya harus pas. Tanaman ini paling sulit ini tanamannya. Kalau orang bilang mungkin ada yang gampang, tapi kami sendiri biasa nanam ini rasanya paling sulit ini. Lalu pertumbuhannya ini berapa lama, Pak, untuk sampai dari awal sampai panennya, Pak? Pertumbuhan mulai penyebaran benih itu 1 bulan baru bisa ditanam. Terus panennya dari mulai tanam pada usia kurang lebih 2 bulan. Jadi 3 bulan, usia 3 bulan dari bibit itu baru bisa dipanen. Jadi lumayan lama juga, Pak, ya? Lumayan. Sejak kapan Bapak menggeluti tanaman seledri ini, Pak? Mungkin kurang lebih ya dalam waktu baru-baru saja, mungkin kurang lebih 3 tahunan. 3 tahun, Pak, ya? Lumayan lama sih itu, Pak. 3 tahun. Baik, untuk penjualannya sendiri, Pak, itu bagaimana, Pak? Penjualannya diserahkan sama ahlinya. Serahkan sama pedagang, karena pedagang yang tahu pasar, kami tahunya di kebun. Jadi penjualan langsung ke pedagang, dan mereka yang bawa sendiri ke pasar. Kalau harganya per ikat atau gimana, Pak? Per kilo. Per kilo ya? Nah, 1 kilonya kurang lebih 25.000. Kalau dulu bisa sampai 40, bisa sampai 50, bahkan bisa sampai 100. Nah, ini sekarang jatuh harganya karena musim hujannya terlalu kuat musim hujannya, terus penjualannya memang kurang nggak seperti dulu. Mungkin pengaruh wabah corona mungkin ya. Ya, memang saat ini pandemi saat ini memang mempengaruhi di segala sektor bidang, baik pertanian maupun perusahaan juga mengalaminya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu tadi, Pak, ya. Terima kasih atas waktunya sebentar tadi untuk kami wawancarai. Baik, itulah tadi hasil observasi saya pertama dengan Bapak Imam sebagai petani seledri. Dosen itu tidak admit ngono gitu. Iya. Iku ae dipateni ae. Itu enggak ribet. Nanti itu keluar tidak admit naik. Sekarang ada yang mau masuk. Bagus. Geser titik lah kalau geser. Nah. Jadi sampai. Enggak ya. Baik, yang kedua saya akan mengobservasi salah satu wirausahawan yang menggeluti di bidang cabai. Beliau juga salah satu sebagai petani cabai di desa ini. Mari ikut kami.
Oke, baik. Sekarang saya sudah bersama Mas Irfan sebagai salah satu petani yang menanam cabai di sini. Baik, Mas Irfan, bagaimana proses penanaman cabai ini tersini, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya seorang petani. Nama saya Muhammad Nur Irfansyah. Saya berasal dari Desa Sumbersari ini. Kegiatan menanam cabai ini diawali dengan cara pembibitan pertama ya. Pembibitan itu kita bisa lakukan dari bijinya ini. Boleh saya ambilkan satu aja coba Iya, Mas. Di dalam sini terdapat bijinya kan. Nah, biji ini kita dapat semai. Nih di sini. Yang di sini, Pak ya. Di Iya, sini iya. kita bisa melakukan penyemaian atau kita bisa membeli bibit itu secara yang di toko-toko itu juga ada bibit-bibit cabai. Setelah itu kita semai, kita biarkan dulu agar tumbuh benih-benihnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam polybag. Setelah di masa polybag mungkin kurang lebih waktu dari penyemaian itu sebulanan lah. Baru pindah ke polybag. Polybag setelah itu baru masuk ke sini ke lahan pertanian. Dan di lahan pertanian ini kurang lebih masa pertanamannya itu untuk seperti ini bisa sampai buah ini kurang lebih sekitar 2 bulanan minimal. 2 bulan, Mas ya. Nah, ada bulanannya, Pak. Lalu mengapa Anda memilih komoditi cabai-cabai ini, Mas? Pertama, alasan saya memilih komoditi cabai seperti ini karena saya mengobservasi di lapangan juga dan situasi di desa saya. Menurut pendapat saya, cabai yang ada di tanaman di desa saya ini masih minim untuk petani cabai. Jadi saya akan mencoba menanam cabai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Oke, sejak kapan Anda mulai menggeluti di bidang ini, Mas? Saya alhamdulillah baru lulus sekolah, kurang lebih ya 2 tahunan lah. Saya menggeluti bidang cabai ini sekitar kurang lebih 4 bulanan lalu, ya 4 bulanan yang lalu. Iya, 4 bulan yang lalu. Berarti ini masih masih baru, Mas ya? Masih pertama nih ya, pohon pertama ya? Belum Iya. ada diganti ya? Iya, Pak, betul, Pak. Masih baru tanaman yang pertama ini. Oke, selanjutnya untuk hasil panen sendiri, Mas, itu didistribusikan kemana, Mas? Kita langsung ke konsumen ya, terutama untuk masyarakat kita sendiri terutama karena kita lasikon juga kayak yang saya bilang tadi, tanaman cabai di ruang lingkup masyarakat ini masih minim, jadi otomatis kebutuhan itu masih di ruang lingkup masyarakat juga untuk memenuhinya. Lalu untuk harga tersendiri, Mas, itu berapa per kilonya? Alhamdulillah cabai ini memang suatu kondisi yang kita tidak bisa tentukan dalam keadaan sesuatu ya. Mungkin memang pas di masyarakat itu benar-benar membutuhkan tuh harga bisa sampai melonjak, bisa sampai 100.000 mungkin per kilo. Tapi saat-saat ini alhamdulillah juga sekilo kita bisa hargai 25.000. Ya, 25.000 sepertinya situ. Lalu bagaimana tentang pandemi saat ini? Apakah susah untuk menjualkannya atau memasarkannya itu, Mas? Alhamdulillah saya sebagai petani, niat saya pertama yang penting untuk membuatkan diri saya untuk bermanfaat kepada masyarakat khalayak umum. Ya salah satunya dengan menanam cabai ini. Jadi di masa pandemi seperti ini, alhamdulillah saya bisa sedikit membantu para tetangga-tetangga saya, para ruang lingkup masyarakat yang ada di desa saya untuk memenuhi kebutuhan dapurnya dengan cara tidak harus perlu keluar kota, keluar wilayah gitu ya. Masa pandemi ini katanya juga harus kita ya nggak boleh keluar kota gitu ya. Jadi ya alhamdulillah dengan tujuannya saya menanam cabai ini saya bisa memenuhi kebutuhan wilayah saya sendiri gitu. Oke, apakah Anda hanya menanam cabai saja atau ada sayuran lain, Mas? Selama ini saya yang pertama tanam dulu ada terong, gagal panen karena dimakan hama. Yang kedua selalu saya pindah ke cabai. Yang ketiga saya juga menanam pohon-pohon kemangi. Yang keempat ada bayam, ada sawi, ada kangkung juga dulu. Sekarang ada juga yang menanam jahe. Berarti tidak hanya cabai ya, ada beberapa komoditi sayuran di sini, Mas ya. Iya, Pak, betul sekali, Pak. Oke, baik, terima kasih, Mas ya atas waktunya. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Demikianlah hasil kunjungan saya ke petani cabai. Terima kasih.
Baik teman-teman, sekarang saya berada di keramba milik salah satu warga di Desa Jembayan, Kecamatan Wakulu. Kali ini saya akan mengunjungi observasi yang ketiga. Saya akan mengobservasi budidaya ikan air tawar di Desa Jembayan, Kecamatan Wakulu. Di sini jenis ikannya yaitu ikan nila. Maka dari itu ikuti saya untuk wawancara beliau. Terima kasih. Baik, sekarang saya sudah berada di keramba milik Bapak Samsudin. Untuk itu saya akan sedikit mewawancarai beliau. Sejak kapan Bapak mulai menjalani wirausaha ini, Pak? Kalau saya berkeramba ini artinya melihara ikan ya, melihara ikan nila dan mas. Kalau pertama dulu mulainya tahun 2001 ya? Tahun 2001 berkisar bulan 4 atau bulan 5 gitu. Jadi itu kami usahanya saat itu usaha keramba. Keramba artinya ikan mas. Kalau ikan mas dulu tuh hidupnya gampang gitu. Belum ada ini airnya masih asli, air dari air hujan, air dari mata air. Sumber makan ini kan masih bersih dulu. Lalu sekarang karena banyaknya tambang batu bara, pengusaha kelapa sawit segala itu kan sudah pencemaran lingkungan air itu sudah tinggi sekali. Malah airnya sekarang gatal-gatal. Jadi usaha keramba sekarang itu kami alihkan ke nila gitu. Nah, kadang-kadang nila juga ini banyak juga yang mati karena tidak tahan dengan pencemaran lingkungan terhadap pencemaran air tadi kan, limbah gitu, limbah batu bara dan limbah kelapa sawit itu. Nah, jadi sejak tahun 2001 itu ya alhamdulillah usaha keramba ini ya berhasil sih, menghasilkan, artinya bisa membantu dalam hal menopang kehidupan untuk mengarah pada perbaikan ekonomi gitu. Lalu untuk pembibitannya Pak, itu bagaimana Pak sistemnya? Pembibitannya ya kami mencarinya ya sama yang punya kolam gitu. Yang punya kolam di Ponorogan, Sumbersari, di Ukung, biasanya di Ukung Jembayan juga ada. Jadi hitungannya itu pembibitan kami tidak lakukan sendiri karena harus membutuhkan kolam gitu. Kami tidak punya kolam. Oh, jadi pembibitannya dari kolam baru dibesarkan di keramba sini Pak ya? Ya, dibesarkan di keramba. Itu kami beli gitu. Berkisar harga 200, ada yang harga 200, ada harga 225, ada harga 250 tergantung besar kecilnya itu bibit dalam seekor gitu. Lalu dari awal Bapak mendirikan usaha ini, kenapa kok milih usaha keramba ini Pak? Yang terinspirasi dari apa mungkin Pak? Dulu sih sebenarnya kan karena tinggalnya di sungai itu kayaknya, karena saya lihat ada beberapa keramba yang ada beberapa orang yang sudah berusaha untuk melakukan kegiatan berkeramba. Kami mencoba juga melakukan hal itu. Tapi atas dasarnya ya mencoba dalam hal artinya di samping mencoba dalam hal itu ya saya lihat untuk pengusaha keramba ini dulu tuh berhasil gitu dan bisa menghasilkan sesuatu untuk menunjang kehidupannya itu yang lebih baik gitu. Maka di situ kami punya keinginan, artinya punya sesuatu supaya bisa menjadikan suatu pekerjaan juga. Lalu untuk penghasilan sendiri Pak, dari sebelum pandemi dan saat pandemi saat ini Pak, itu apakah ada perbedaan Pak? Kalau dulu ya mungkin dari arah pertama terus-terusnya itu ya harganya standar aja gitu. Artinya
antara harga harga pakan, harga bibit, dan juga untuk sisa itu untuk bisa untuk makan itu terus tetap terjaga aja, harganya stabil gitu, baik gitu sampai sebelum pandemi itu. Kadang-kala panen itu ya alhamdulillah bisa sisa daripada pembelian bibit, pembelian pakan, ya sisa untuk itu bisa untuk biaya biaya anak sekolah, biaya makan hari-hari, ya bisa terpenuhi lah gitu. Namun saat pandemi ini, di tengah-tengah pandemi ini, aduh, harga ikan tuh hancur, turun gitu, sangat miring sekali harganya. Artinya apa? Modal yang masuk untuk menanam usaha keramba ikan nila ini tidak sesuai dengan hasil yang dikeluarkan saat ini. Nah, untuk menutupi beli pakan, untuk menutupi beli bibit itu sangat-sangat tidak sesuai gitu. Apalagi untuk ibaratkan mau membiayai anak sekolah, sisa-sisa itu tidak bisa. Kembali modal aja susah. Karena harganya yang dulu biasanya partainya itu sebelum pandemi itu 33 hingga 35. 33.000 hingga 35.000 Per kilonya, Pak, ya? Per kilo. Itu alhamdulillah harga itu bisa menunjang, menopang kehidupan rumah tangga. Namun sekarang itu dari harga segitu turun sampai harga 31, 30, 28, 29. Sekarang mana kedengar itu dari tempat tengkulak yang ambil itu 27, 26. Jadi kalau harga sampai 26 begitu, jadi dari harga 35 itu berarti hitungnya 10.000 jangan turunnya. Ya. Akhirnya 10.000 itu kalau 100 kilo berarti kan bisa 1 juta. Minusnya dari 100 kilo itu. Dulu mungkin 100 kilo itu 3.500.000. Ya sekarang bukan 3.500.000, tinggal 2.500.000. Iya. Sangat-sangat drastis turunnya itu. Aduh, artinya itu daya beli juga masyarakat sangat rendah. Itu yang mungkin menyebabkan turun juga. Karena pekerjaan masyarakat banyak yang di PHK atau pengangguran, akhirnya kemampuan keuangan masyarakat itu untuk membeli ikan yang kami pelihara ini sangat minim sekarang. Sangat-sangat seakan-akan tidak memungkinkan mereka beli karena pemasukannya itu sangat sedikit. Iya. Karena tidak ada pekerjaan, termasuk pengangguran gitu. Di PHK, di perusahaan, di PHK, di swalayan, di PHK, di toko-toko, di PHK di mana-mana sekarang karena pandemi. Pengunjung juga toko juga mungkin karena kurang. Iya. Akhirnya apa? Perusahaan-perusahaan atau toko-toko itu ya tutup sebagian gitu. Hanya dikurangi juga karyawannya. Pengaruh juga sama pembeli ikan kami ini gitu. Jadi kesimpulan pada saat ini ikan itu sangat-sangat menurun drastis jauh. Bahkan itu bisa dikategorikan hampir 30%-an lah turun dari harga yang dulu gitu. Itu sementara ini. Lalu untuk penjualan sendiri, Pak, itu dari sebelum pandemi dan saat pandemi ini bagaimana, Pak? Sistemnya? Ya itu yang dampak dari pandemi ini COVID-19 ini sangat berpengaruh sekali terhadap harga, berpengaruh sekali terhadap daya jual beli tadi. Volume penjualan sekarang itu susah sekali, susah dalam artian dulu sebelum pandemi setiap setengah bulan ikan itu bisa dipanen untuk diambil oleh tengkulak dibawa ke pasar. Sekarang itu sudah 2 bulan ini belum ada ikan yang keluar. Itu bandingkan itu dulu setengah bulan, paling lama 20 hari atau 25 hari itu sudah panen minimal 350 kilo, 400 kilo sampai 500 kilo. Itu jangka 20 hari ke depan begitu juga. Ini sekarang masa pandemi ini ini sudah 2 bulan setengah, sudah 2 bulan 2 minggu ini saya ini belum pernah panen karena tegula-tegula ikan pun tidak berani mengambil ikan orang di keramba karena daya beli di pasar tidak ada. Iya. Harga sudah turun,
Yang beli juga pun sulit gitu. Itu sekarang sangat drastis turunnya daya beli, dan petani pun sekarang itu dalam keadaan ya susah karena menutupi pakan sama bibit itu seakan-akan tak terjangkau sekarang ini, karena tidak ada yang beli ikan, numpuk ikan di keramba. Iya. Tidak tahu jalan keluar seperti apa, mau dibawa ke Pulau Sulawesi kah, di Pulau Jawa kah, itu pun membutuhkan sesuatu mungkin transportasi Iya, yang biaya sangat-sangat besar. tinggi biayanya, dan juga mungkin kalau bisa seperti itu ya bisa ikan ini bisa kembali normal harga seperti dulu, mungkin dibawa ke Sulawesi atau ke Pulau Jawa gitu. Kalau di Pulau Kalimantan ini aja, khusus Kalimantan Timur, sangat susah sekarang untuk mengelola ikan itu, hasil panen di keramba ini. Baik, terima kasih Pak atas waktunya berbincang-bincang dengan saya Pak. Iya, Baik, itu tadi hasil perbincangan saya dengan Bapak Samsudin, pemilik keramba ini. Jadi kesimpulannya dari ketiga observasi saya, yaitu memang pandemi saat ini memang membawa pengaruh besar bagi seluruh sektor, baik itu dari sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor perikanan. Jadi semua itu mempunyai dampaknya masing-masing karena pandemi saat ini. Itu saja dari saya. Terima kasih atas yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campurkan mas Pak. Nah, Campurkan mas. ada juga campur. Kita induk aja nih. Kalau campur enggak. Yang datang bibit seekor 2 ekor itu kan. Oh, yang kecampuran itu ya. Kalau emas saya kan enggak ada. Kalau ikan mas di kolam itu kalau besar-besar segitu suka makani apa namanya Pak? Galengan apa namanya? Pinggirannya kolam tuh Pak. Oh, dimakannya kan? Iya, habis bisa jadi. Oh, di nyucutnya. Iya. Iya, sebenarnya mau kegiatan cuma kalian mau datang ya. Soalnya itu depan mau bikin itu. Atap mobil saya itu kan. Atap mobil saya yang itu kan. Kan mau nyambung. Ada PT. Udah masih di itu. Ya, pas ujung yang mobil. Tambah itu sudah jadi kan. Oh, ini bukan. Iya. Kemarin hari Sabtu setengah hari saya kerja itu.